Bener polusi tuh bikin kulitku tuh jadi jerawatan. Jadi masalahku waktu SMA tuh selain gendut, hitam, terus juga jerawatan gitu. Emang waktu aku kecil, aku tuh basicnya itu adalah anak yang pemalu, pendiam, dan penyendiri, 3P. Terus aku tuh kurang pintar, kurang pengetahuanku tuh kurang encer gitu. Saking emang ini otakku tuh kayak 400 not found gitu. Bener-bener otakku tuh super duper selemot itu. Tapi aku nggak merasa diriku bodoh ya. Aku juga tidak merasa diriku pintar gitu. SD, SMP, SMA aku sekolah di sekolah negeri, bahkan sampai kuliah aku juga di universitas negeri. Waktu SMA berat badanku tuh bener-bener kayak yang besarnya tuh besar banget pokoknya berat badanku tuh waktu SMA tuh. Terus juga kulitku tuh masalahnya tuh bukan cuma hitam tapi jerawatan. Temenku SD tuh bener-bener bikin aku mentalnya ngedon parah. Aku 6 tahun di SD rasanya tuh sengsara bangetan. Untuk kelas 3 itu aku duduklah sendiri. Itu adalah hal menyedihkan waktu aku SMA. Ngerasa emang aku udah layak buat ditemenin ya kayak gitu. Jadi konsep videoku ini bercerita, tapi aku harap dari videoku ini bisa memberikan inspirasi dan value buat kalian dan juga bermanfaat buat kalian. Itu adalah harapanku. Jadi gitu. Jadi aku mau kasih dulu sedikit tentang ceritaku mengenai karakterku gitu ya. Jadi aku itu lahir dengan karakter yang sangat teramat introvert. Jadi bener-bener karakter yang tertutup. Aku nggak tahu ya waktu kecil ini nggak tahu suatu keunikan atau kelainan gitu ya. Jadi waktu aku kecil itu yang paling aku ingat dari cerita my parents atau orang tuaku gitu. Kalau misalkan kumpul keluarga besar itu waktu aku kecil yang aku tuh nggak inget gitu ya. Aku tuh kalau misalkan lagi kumpul keluarga besar dengan saudara-saudara itu tuh aku tuh takut banget yang namanya di keramaian. Bener-bener kayak setakut itu. Aku tuh sampai selalu ngikutin mamaku dan aku nggak mau kumpul di keramaian gitu. Saking se-introvertnya aku gitu. Dan aku menginjak ke sekolah TK dan SD, ternyata emang yang aku ingat itu, aku rasain iya emang karakterku tuh takut keramaian. Aku bener-bener takut keramaian. Aku bener-bener inget banget waktu aku dulu SD. Aku tuh kalau misalkan mau ke sekolah, aku selalu pakai topi. Topinya itu aku tutupin sampai mataku yang bawah sini. Kenapa aku tutupin sampai mataku yang bawah sini? Karena aku tuh saking gak mau ngelihat mata orang-orang banyak gitu. Saking secemas itu aku di keramaian. Aku gak tahu kenapa karakterku kayak gitu waktu kecil. Tapi itu benar-benar membekas banget di ingatanku. Waktu aku SD itu aku setiap hari tuh topi tuh kayak dikebawahin. Terus aku tuh cuman ngelihat kaki-kaki mereka aja. Aku nggak ngelihat mata atau kepala mereka. Saking aku takut banget ngelihat orang ramai gitu. Tapi seiring berjalannya waktu itu aku cuma rasain sampai kelas 3 SD. Kelas 4 aku udah mulai normal dan biasa aja ngeliat orang banyak. Sampai akhirnya aku dewasa, pas aku masuk kuliah itu aku mulai pengembangan diriku tuh kayak mulai maju gitu. Jadi kayak gitu. Itu mungkin salah satu ceritaku waktu masih kecil. Dan kalau misalkan kalian lihat videoku sebelumnya itu aku bahas tentang 3 cara untuk bisa percaya diri versi caraku. Jadi itu adalah upaya yang aku lakuin untuk gimana caraku biar bisa percaya diri. Itu aku ada di video aku sebelumnya, atau aku kasih di link deskripsi ya, aku kasih linknya. Jadi tuh aku benar-benar ngasih tips yang sesuai dengan yang aku lakukan, pengalaman yang aku lakukan tanpa aku nyontek ke orang lain. Mungkin bukan aku nyontek ya, aku mungkin terinspirasi dari orang lain, tapi itu pure caraku gitu. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu, aku ada bikin video tentang gimana cara aku untuk bisa percaya diri, 3 cara yang aku lakuin, dan itu tuh benar-benar sesuai dengan real pengalaman aku gitu. Dan di video ini aku lebih ingin menceritakan, karena dari tahun lalu juga kan ceritaku gitu ya. Terus juga aku pengen bahasnya tuh topiknya itu adalah pemalu. Jadi emang waktu aku kecil, aku tuh basicnya itu adalah anak yang pemalu, pendiam, dan penyendiri.
3P itu. Aku tuh pemalu, pendiam, penyendiri. Itu dari aku SD sampai akhirnya aku SMA, kita tetap kayak gitu. Aku 3P gitu. Aku selalu pemalu, pendiam, dan penyendiri. Bahkan di rumah juga aku lebih enjoy sendirian sih sebenarnya. Nah, terus aku tuh waktu SD tuh ingat banget, aku tuh kayak sering banget yang namanya dibully dengan teman-temanku, teman cowokku dan teman cewek juga ada yang jahil gitu. Dan aku tidak melawan mereka, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya SD mungkin masih nakal-nakalnya kali ya. Sehingga aku masuk ke SMP, itu aku SMP juga mengalami pembulian yang parah banget. Bahkan menurutku teman SMP itu lebih baik dibandingkan temanku yang SD. Temanku yang SD tuh bener-bener bikin aku mentalnya ngedon parah. Aku 6 tahun di SD rasanya tuh sengsara bangetan. Sampai akhirnya waktu SD tuh aku diberikan inisiatif oleh ayahku untuk masuk bimbingan belajar itu di Tridaya waktu itu kelas 6 SD. Tapi emang temanku yang lain juga pada les gitu. Nah, aku waktu kelas 6 SD tuh les di Tridaya, dan di situ tuh aku bukan mengiklankan Tridaya ya guys, tapi itu tuh bimbingan belajar yang menurutku bagus banget. Waktu itu guru 1, muridnya cuma 5, dan kita tuh kayak belajar kelompok banget. Dan di situ tuh aku tuh merasa termotivasi untuk belajar gitu ya. Dan sampai akhirnya luluslah aku. Dan ada hal yang membuat teman-temanku, bahkan guruku tuh paling kaget banget dengan nilai matematika ujian nasionalku pada saat kelas 6 SD itu nyaris sempurna, nyaris mendekati 100 nilai UNM matematikaku. Jadi itu tuh emang aku pure karena aku belajar dari bimbel itu, dari Tridaya itu. Karena emang waktu aku bimbel di Tridaya itu aku bener-bener rajin belajar, terutama untuk matematika ya. Matematika itu sebenarnya mudah kalau kita paham gitu ya. Kalau kita paham kerangkanya, kita paham rumusnya, kita paham caranya, itu mudah banget. Matematika tuh paling mudah gitu. Dan sampai akhirnya kelas 6 SD mungkin prestasiku itu doang, kayak aku bikin kaget guruku dengan nilai matematikaku yang nyaris sempurna itu. Dan masuklah aku ke SMP. Di SMP aku biasa aja, aku les juga, tapi lesnya tuh bukan di Tridaya, dan menurut aku bener-bener beda banget les di Tridaya dengan bimbingan lain. Yang di bimbel lain tuh kayak satu guru diisi tuh 20 siswa, itu tuh kayak beda banget sama satu guru diisinya 5 orang siswa. Jadi bener-bener kayak aku nggak nerap waktu les pas SMP gitu. Tapi waktu SMP itu aku tuh punya insecure-nya itu, insecure-ku aku belum aku bahas ya guys ya. Jadi aku tuh punya suatu ketidakpercayaan diri dengan fisik aku yang tidak ideal. Sampai sekarang pun aku masih punya berat badan yang tidak ideal. Berat badanku sekarang tuh 62 kilo, harusnya tuh mentok-mentok itu aku harus tuh idealnya tuh 53 kilo. Terus aku tuh kurang pintar, kurang pengetahuanku tuh kurang encer kalau misalkan dikasih mata pelajaran dan lain-lain. Jadi kadang aku juga suka banget disebutnya tuh loading, lola gitu ya, lemot gitu sama teman-temanku gitu. Saking emang ini otakku tuh kayak 400 not phone gitu. Bener-bener otakku tuh super duper selemot itu. Tapi aku nggak merasa diriku bodoh ya. Aku juga tidak merasa diriku pintar gitu. Nah, terus waktu SMP itu kan kita balik lagi ke topik ya. SMP, aku tidak merasakan yang namanya kepercayaan diri karena berat badanku tuh super duper besar banget. Waktu SMP tuh aku bener-bener gendutnya tuh gendut parah. Ditambah dulu tuh waktu SMP aku tuh suka kalau misalkan pulang kampung tuh aku lebaran itu ke kampung nenekku, dimana di kampung nenekku itu banyak banget pantai. Dan di situ tuh kami tuh hampir tiap hari tuh setiap hari renang gitu. Sehingga pulang dari lebaran, pulang kampung itu, aku sekolah, kulitku tuh hitam parah, bener-bener hitam yang sehitam-hitamnya. Sampai ada satu temen cewekku, aku masih inget banget ya, si temen cewekku itu bilang apa? Katanya, kamu habis liburan dari mana? Dari Papua ya? Bilang gitu. Apa hubungannya itu? Terus dia bilang gitu, iya kulit kamu hitam banget katanya tuh, bilang gitu kan. Terus ya udah aku kayak aku jujur guys, aku kan dari kelas 6 SD tuh udah tahan banting banget yang namanya bulian. Terus dibully lagi sama temen cewek SMP ku kayak gitu ya, aku udah biasa aja gitu. Sampai akhirnya aku SD SMP benar-benar insecuritasku tuh adalah gendut, hitam, bodoh
ya itu yang bikin aku nggak percaya diri, minderan, pendiam, pemalu, penyendiri. Itu hal yang bikin aku kayak dan emang kebetulannya juga aku nggak punya teman yang bener-bener kayak bisa membuatku tuh lebih baik gitu. Jadi aku nggak punya temen yang bisa mendorong diriku tuh menjadi lebih baik. Bener-bener temen tuh kayak formalitas doang sebangku gitu. Jadi ya gitu waktu SD SMP ya. Masuk SMA, ini adalah SMA itu sekolah menengah atas. Dari SD, SMP, SMA aku sekolah di sekolah negeri, bahkan sampai kuliah aku juga di universitas negeri gitu. Waktu SMA itu aku duduk sama temen cewek yang bener-bener tuh pasif abis gitu ya. Jadi kita tuh kayak sama-sama introvert gitu. Dia tuh sama-sama pendiam, sama-sama pasif, sama-sama malas basa-basi. Pokoknya kayak udahlah, kita tuh kayak udah mirip banget gitu. Dan kita di satu bangku kan gitu. Aku nggak perlu nyebut namanya ya, karena aku tuh ada perasaan sakit hati sama dia. Kenapa? Jadi kan aku sama dia tuh sebangku tuh dari kelas 1 sampai kelas 2. Nah, aku nggak tahu waktu SMA berat badanku tuh bener-bener kayak yang besarnya tuh besar banget pokoknya berat badanku tuh waktu SMA tuh. Terus juga kulitku tuh masalahnya tuh bukan cuma hitam tapi jerawatan. Jadi waktu SMA tuh kan aku di kota ya, maksudnya agak ke kota gitu. Kalau SD, SMP itu aku sekolah di dekat rumah. Kalau SMA itu aku naik angkot yang jaraknya tuh kayak sekitar 20 menitan gitu. Jadi bener-bener polusi tuh bikin kulitku tuh jadi jerawatan. Jadi masalahku waktu SMA tuh selain gendut, hitam, terus juga jerawatan gitu. Nah, terus juga nggak pintar gitu ya. Nah, waktu kelas 1, kelas 2 itu aku masih ada teman sebangku sama si temanku ini. Nah, waktu kelas 3 si temanku ini tuh pindah teman sebangku gitu. Jadi emang kebiasaanku gitu, kalau misalkan libur sekolah, aku tuh jadi kalau misalkan libur sekolah kan hari Seninnya masuk. Nah, aku tuh nggak masuk. Kenapa aku nggak masuk? Karena aku masih di kampung. Waktu itu masih kayak pulang kampung gitu ceritanya. Jadi pas besoknya lagi di hari kedua baru masuk sekolah, si temanku tuh duduk sama teman lain gitu. Dan akhirnya waktu kelas 3 itu aku duduklah sendiri. Itu adalah hal menyedihkan waktu aku SMA. Waktu aku SMA aku tuh sering diledek banget sama cowok-cowok, walaupun mereka ngeledeknya tuh ngeledek yang secara halus gitu, tapi ya nggak terlalu aku masukin ke hati. Tapi pas waktu aku ditinggal gitu, maksudnya waktu aku kelas 3 SMA, si teman dekatku ini dia duduk sebangku dengan teman lain, itu aku merasa kayak sakit hati yang sedih gitu loh. Dan aku kayak ngerasa emang aku udah layak buat ditemenin ya kayak gitu. Jadi aku juga ada perasaan gitu ya, si temenku yang satu-satunya ini tuh kayak malu gitu punya teman kayak aku ngerasanya tuh kayak ya kayak dia tuh kayaknya malu deh punya teman kayak aku. Kayaknya aku nggak ada kelebihan gitu di dalam diriku yang bisa diandalkan oleh dia gitu. Aku kan nggak pinter, terus kami tuh kalau misalkan fisika itu saling mencontek gitu. Dan bener, jadi emang sekelas tuh kayak gitu. Jadi si ini nyontek ke sini, si ini nyontek ke sini, jadi kayak kerja sama gitu loh. Nah, jadi pada intinya aku waktu kelas 3 SMA itu duduk sendiri. Tapi tiba-tiba ada tuh satu temen cowok yang dia juga duduk sendiri mungkin ya, terus pindah bareng aku duduknya. Jadi aku setelah semester berapa gitu, pertengahan lah ya, itu aku nggak sendiri banget, ada si temen cowokku itu. Nah, si temen dekatku itu yang pindah sama orang lain duduknya, ujung-ujungnya mah sama aku lagi mainnya guys, tau nggak? Kayak misalkan jajan gitu ya ke kantin sama aku, nggak sama temennya yang sebangku itu. Terus dia tuh suka curhat ke aku tuh sana, aku mah nyesel sebangku sama si itu, si B sana, si B mas ternyata orangnya teh gini gitu sana. Pokoknya mah dia tuh kayak agak-agak menyesal duduk sama temen barunya yang sebangku itu. Cuman emang kelebihannya tuh temen yang sebangku itu tuh dia tuh si B lah ya, kita panggil si B gitu. Si B tuh pinter gitu, terus juga teman-teman yang lain itu banyak. Jadi bukan cuma berdua doang main, enggak. Jadi dia tuh agak friendly lah sama yang lain-lain. Jadi si temanku tuh pengennya tuh kayak berkumpul gitu, bersirkel gitu, enggak berdua doang sama aku gitu kan. Nah, sampai akhirnya udah dia kayak nyesal gitu, ih ternyata si B tuh gini ya, aku merasa nggak nyaman kayak gitu
dia nggak cocok sama teman barunya itu, cocoknya sama aku. Jadi kayak jajan, curhat, apapun itu tuh ujung-ujungnya tuh sama aku. Tapi aku mau welcome kan aja gitu, aku kayak tetap aja ramah sama dia karena emang aku juga gak ada teman selain dia gitu pada saat itu di kelas gitu. Sampai akhirnya udah kita kelulusan. Hal yang ini sebenarnya aku tidak bangga akan hal ini, tapi waktu kelulusan itu dalam satu kelas itu aku jadi satu-satunya siswa, satu-satunya murid yang tembus lulus di perguruan tinggi negeri. Dan itu tuh bener-bener sebenarnya itu tuh bukan kebanggaan yang luar biasa bagi aku biasa aja, dan aku merasa masuk atau lulus di PTN itu ya hoki doang, aku ngerasanya hoki. Tapi emang aku jujur ya guys, kalau misalkan aku inget-inget ya, aku tuh kalau misalkan inget-inget dari aku SD, SMP, SMA, kuliah gitu, kayak banyak aja gitu dikasih keberuntungan, tapi di balik keberuntungan itu tuh pasti ada musibah. Serius, kalau misalkan aku ceritain ya, apa musibah-musibah yang aku alami itu sebenarnya ada, cuman aku nggak mau memberitahunya di publik gitu. Jadi aku cuma share yang beruntung-beruntungnya aja gitu. Dan aku bersyukur akan hal itu. Sampai akhirnya aku masuk di perkuliahan, aku ketemu sama teman-teman yang menurutku tuh baik-baik banget. Bahkan yang bukan teman deket aja tuh baik gitu, yang bukan teman akrab atau bukan teman yang CS aja itu mereka tuh baik gitu. Kayak mereka menyapa aku, memberikan aku senyuman, kayak bersikap ramah kepada aku walaupun aku bukan teman deketnya. Jadi bener-bener apa ya, kan karena perguruan tinggi negeri itu kayak yang disaring-saring gitu kan, bener-bener orang-orang pilihan doang gitu kan kalau di perguruan tinggi negeri gitu. Jadi emang orang-orangnya tuh emang, aku tuh sebenarnya udah insecure guys, aku bisa lulus di PTN itu. Kenapa? Karena aku bakalan sekelas sama orang-orang pintar, dan dimana orang-orang pintar itu pasti bakal mengucilkan aku lagi, aku bakalan sendirian lagi. Aku udah punya kecemasan kayak gitu, aku bakalan sendirian lagi, aku bakalan dikucilin, aku bakalan pokoknya itulah di pikiranku. Sampai akhirnya ternyata realita tuh tidak begitu gitu. Apa yang aku cemaskan tentang pertemanan, tentang pengetahuan dan lain-lain, ternyata enggak. Ternyata pada saat kuliah itu adalah benar-benar masa terindah yang pernah aku rasain, karena aku merasakan benar-benar memiliki punya teman itu pada saat aku kuliah. Benar-benar kayak memiliki punya teman yang dia itu bukan sekedar teman loh, jadi dia tuh teman yang bener-bener ada kontribusi di hidupku yang membuat diriku tuh menjadi lebih baik gitu. Jadi aku mulai kenal yang namanya skincare itu dari temanku namanya Riri. Itu tuh dia cantik banget, parah banget sih, itu udah cantik, pinter, terus juga dia tuh imut ya, si Riri tuh. Riri nonton gak ya? Nah, terus juga dia tuh glowing, parah glowingnya tuh bener-bener kayak glowing cewek Korea gitu loh. Nah, sehingga akhirnya tuh aku tuh sering banget tuh sama teman-teman yang lain itu ke kosan Riri. Nah, waktu di kosan Riri itu dia tuh banyak kayak krim-krim gitu. Terus aku kan kepo kan, ini tuh apa? Ya skincare gini. Terus sampai akhirnya tuh Riri tuh kayak ngasih rekomendasi gitu. Aku punya kakakku ini loh, apa sih, dia pakai skincare dari ini loh. Nah, terus aku kayak pengen mencoba gitu ya. Akhirnya aku cobalah skincare dari klinik itu, dan ternyata aku cocok dari skincare yang Riri rekomendasikan. Sampai akhirnya aku tuh bener-bener banyak terbantu oleh si Riri itu. Dari mulai aku ngekos karena aku ada Riri gitu. Jadi Riri tuh aku sekosan sama Riri tapi beda kamar gitu. Terus juga kalau misalkan ada tugas yang susah gitu kan, itu tuh aku tuh minta tolongnya tuh ke Riri. Terus aku minta pap tugas kayak gitu ke Riri, dan itu tuh bukan cuma aku doang yang terbantu sama si Riri itu. Teman-teman yang lain juga kayak banyak yang terbantu sama Riri. Bener-bener dia tuh baik banget, dan dia tuh sama kayak aku, hemat dan agak perhitungan. Jadi kita tuh ya, kalau misalkan beli barang tuh ya, harganya tuh mahal dikit aja tuh kita tuh ngomel gitu. Jadi kita kalau misalkan ini harganya kurang cocok, kita cari di toko lain sampai yang harganya tuh bener-bener gitu. Pokoknya tuh si Riri tuh bener-bener satu frekuensi banget sama aku.
dan dia tuh sering curhat dan aku juga sering curhat sama Riri. Pokoknya kita tuh bener-bener kayak deket banget waktu itu. Cuman emang ada kita tuh cuman karena kita punya kesamaan yang sama-sama introvert gitu, jadi kita tuh kadang membutuhkan waktu untuk kayak me time, kayak sendirian gitu. Jadi kayak gitu guys. Nah terus aku juga punya temen nih, itu temen yang bener-bener kayak partner penjelajah explore Bandung aku, namanya Tia. Jadi Tia itu yang bener-bener mengenalkan aku tentang dunia luar. Jadi aku tuh sering banget diajak main sama Tia waktu semester akhir. Kalau dia tuh kontribusinya apa sih dalam hidupku gitu ya, cerita sih. Kalau Tia tuh pengalaman gitu ya. Jadi dia tuh banyak memberikan aku pengalaman, pola pikir yang awalnya tuh aku nggak mikir sampai ke situ, tapi dia pikirkan. Dan juga pokoknya banyak deh teman-teman aku sebenarnya kalau disebutin tuh banyak lah yang baik yang bisa memberikan aku dampak positif. Jadi pada intinya pas waktu aku kuliah itu aku banyak memperbaiki diriku, mengembangkan potensiku karena aku punya teman yang cocok denganku. Teman itu tuh teman yang cocok denganku tuh bener-bener bisa bikin aku kayak mengembangkan diriku, bener-bener bisa bikin aku tidak sendirian seperti waktu 12 tahun aku sekolah. Bener-bener bikin aku bener-bener kayak aku tuh ngerasa aku nggak sendirian. Terus aku juga pernah sampai kayak nangis di depan mereka tuh pernah banget waktu itu, sekali di Opinet waktu itu aku masih ingat banget. Terus juga apa ya, pokoknya nggak canggung dan mereka tuh bikin aku percaya diri juga. Terus juga sampai akhirnya aku kan dari skincare, kan awalnya skincare, terus aku juga berusaha untuk diet waktu itu. Soalnya waktu aku kuliah aku masih gendut. Waktu 2017 itu aku masih gendut, masih hitam gitu lah ya. 2018, 2019 berat badanku tuh mulai turun jadi ke 60-an, bahkan ke 59, 57 tuh paling ringan banget waktu 2019 kalau nggak salah. Sampai akhirnya ya iya, semenjak berat badanku turun, aku bisa skincarean gitu, bisa cerah, kulitnya bisa glowing walaupun masih jerawatan. Itu aku mulai punya kepercayaan diriku yang asalnya tuh aku pemalu gitu ya. Aku bisa di depan publik tuh bisa malu-maluin kalau sama mereka, sama temenku gitu. Jadi bener-bener aku gak tau sih ini komunikasi aku efektif gak sih. Ini aku tuh kayak lebih bercerita gitu kan. Poin benang merahnya ya, pada dulu tuh yang bikin aku bener-bener pemalu parah akut itu karena emang aku menutup diriku dengan teman-teman gitu. Jadi aku terlalu cemas dan terlalu memikirkan penolakan gitu. Jadi aku merasa kalau diriku tuh ditolak gitu. Jadi karena aku merasa diriku ditolak, jadinya aku tuh berusaha untuk mengasingkan diri dengan orang-orang, sehingga akunya jadinya ya itu, aku jadi pemalu, jadi pendiam, penyendiri, dan aku bener-bener merasa kayak aku sendirian banget waktu SD, SMP, SMA, hingga akhirnya aku kuliah. Aku menemukan teman-teman yang baik banget, yang bener-bener ngasih energi positif ke aku, yang bener-bener kayak bikin aku bisa percaya diri, bisa enggak yang dari tadinya pemalu, penyendiri, pendiam, itu aku jadi bisa bawel kalau sama mereka tuh, bisa bercerita, bisa curhat gitu kalau sama mereka gitu. Tapi kalau sama dulu teman-temanku pas sekolah itu aku nggak pernah yang namanya bisa bercerita, bisa bawel, bisa curhat, tuh aku jarang banget. Yang kebanyakan aku jadi pendengar curhatan mereka kayak gitu. Tapi sama teman-temanku yang kuliah juga aku jujur dominasi, aku kebanyakan mendengarkan mereka curhat. Aku jarang curhat, tapi kalaupun ingin curhat aku tuh milih teman tertentu untuk aku curhatin, karena ada temen yang dia tuh hanya pengen didengar tapi nggak mau mendengarkan. Ada temen yang kayak gitu, dan itu tipe temen yang ketika kita curhat dia adu nasib. Sebenarnya aku nggak masalah sih sama temen yang kita curhat dia adu nasib, kita respon juga kan ujung-ujungnya. Tapi aku kurang cocok aja. Kadang curhat itu sebenarnya itu kita bercerita itu sebenarnya kita tuh pengen itu didengar gitu. Kadang kita nggak membutuhkan yang solusi banget gitu, enggak, yang serius banget gitu, enggak gitu. Jadi kayak gitu guys. Dan akhirnya yang tadinya aku kayak pemalu, penyendiri, pendiam, akhirnya aku bisa berubah
jadi periang. Terus aku juga bisa malu-maluin, bukan pemalu lagi tapi malu-maluin. Terus juga aku bisa berbaur dengan orang-orang, terus juga aku bisa lebih percaya diri lagi. Aku bisa kayak gini itu kayaknya berkat dorongan dari teman-temanku gitu, dari lingkunganku, dari apa yang aku tonton juga, apa yang aku baca juga, sehingga akhirnya aku bisa kayak gini. Walaupun sejujurnya aku masih tidak sempurna, aku masih merasa aku masih banyak kekurangan, terutama aku dalam berat badan. Itu aku sekarang 62 kilo, aku pengen nurunin itu ke 50-an. Terus juga tentang pengetahuan, itu aku masih kurang percaya diri karena aku pikir aku masih perlu memiliki pengetahuan lebih, dan aku juga masih punya rencana yang aku tuh ingin mewujudkan apa yang menjadi harapan dari keluargaku, walaupun aku nggak tahu itu tuh kapan bisa terwujud, tapi aku punya keyakinan aku bisa mewujudkannya dengan jangan lupa berdoa kayak gitu. Dan juga apalagi ya, pokoknya kayak gitu guys. Jadi buat kalian yang dulunya pemalu sama kayak aku, yang dulunya pendiam, penyendiri kayak aku dulu, coba guys, kalian harus coba untuk berbaur sama teman gitu yang mereka tuh ngasih energi positif gitu. Kalian harus coba untuk bersosialisasi. Jadi dengan bersosialisasi tuh bener-bener dampaknya tuh bener-bener gede banget. Jadi kalau waktu itu sama teman kuliah kan aku udah kayak bisa nggak pemalu gitu, nggak pendiam banget. Terus juga aku tuh bisa bercerita, bisa percaya diri gitu ya sama teman kuliah. Dan ketika aku dihadapkan dengan teman baru, yaitu teman KKN, pada saat itu kan aku belum mengenal teman KKN ku sama sekali ya. Tapi karena aku punya punya kemampuan untuk percaya diri, punya kemampuan untuk bersosialisasi, punya kemampuan untuk berkomunikasi. Pada saat aku ketemu teman KKN ku tuh aku bisa aja gitu tanpa malu-malu aku ngobrol sama mereka. Aku tanpa malu-malu bertanya, banyak omong, dan juga kayak basa-basi kayak gitu. Jadi pada intinya tuh bener-bener kayak kunci pemalu itu bisa kita hilangkan ketika kita bisa berusaha keluar dari zona nyaman kita, dari zona yang penyendiri itu ke zona yang kita tuh bisa bersosialisasi dengan orang-orang, kita bisa berbaur dengan orang-orang, kita mencoba untuk mengobrol, kita mencoba untuk berkomunikasi. Itu si pemalu itu tuh bakalan hilang gitu. Si pemalu itu tuh kayak bakalan pudar, tapi ada saatnya gitu pemalu lagi gitu. Jadi aku juga nggak 100% kayak ngerasa aku percaya diri parah gitu, si paling pede, enggak. Aku juga masih sampai sekarang tuh masih pemalu gitu, masih pendiam juga. Kadang aku kalau misalkan sama saudara ya, sepupu gitu, aku tuh pendiam banget. Kalau misalkan sama sepupu yang mungkin bagiku tuh kayak kurang akrab, bagiku tuh kayak kurang deket, bagiku tuh kayak kurang, otaknya tuh kayak tidak sinkron gitu dengan otakku gitu. Mungkin nih sepupu yang terlalu pintar, terlalu serius, itu aku nggak bisa komunikasi dengan sepupu yang seperti itu gitu. Aku lebih cenderung kayak yang santai komunikasiku tuh. Oke guys, ini udah 28 menit, ini bakalan aku edit sih kayaknya. Jadi kayak gitu. Jadi aku nggak tahu benang merah dari bacotanku ini apa, karena itu aku udah bilang itu kayak ceritaku gitu ya. Jadi makasih buat kalian. Tapi aku akan kasih poin pentingnya untuk kalian yang punya nasib sama kayak aku yang 3P, penyendiri, pemalu, pendiam. Coba untuk kalian itu cari temen yang bener-bener punya energi yang positif untuk kalian. Temen yang bener-bener baiknya tuh tulus gitu. Temen yang bener-bener bisa membuat kalian itu termotivasi untuk berubah, termotivasi untuk memperbaiki diri gitu. Ketika kalian udah punya teman yang kayak gitu dan mereka tuh klop satu hati sama kalian gitu, itu tuh nanti tuh kalian tuh sikap pemalu kalian, sikap penyendiri kalian, sikap pendiam kalian tuh bakalan agak mudar gitu. Jadi kayak akan dengan adanya dorongan dari temen gitu, itu tuh bakalan membantu banget untuk kita tuh yang pemalu jadi nggak pemalu gitu.
Oke guys, makasih buat kalian yang nonton sampai habis. See you di my next video. Bye bye. Oh ya, jangan lupa buat nonton video aku yang sebelumnya, 3 cara aku biar lebih percaya diri. Itu tuh 3 cara yang bener-bener aku lakuin eksperimen dengan diriku sendiri sesuai dengan pengalamanku. Bye bye.